Pemirsa Harian Fajar Official, kita berada di lantai 18 Hotel Karibosi Premier dalam acara Meja Redaksi Harian Fajar. Setiap tahun dan di akhir tahun selalu ada isu yang paling menarik, yaitu pembahasan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping kiri saya sudah ada 3 narasumber. Ada Bapak Haryanto dari Kepala Bidang Hubungan Industrial, Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan. Ada Bapak Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo Sulsel, Bapak Latunre. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ada Bapak Andi Malanti. Ya, selamat sore. Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSBSI, Sulsel. Harian Fajar Official, hari ini kita akan membahas soal upah minimum buruh 2021 ke 2022. Tahun 2020 ke 2021 ada kenaikan 2%. Tahun depan seperti apa skemanya? Saya beri kesempatan pertama kepada Bapak Haryanto untuk seperti apa skema tahun 2020 ini. Bapak, silakan. Terima kasih. Perhitungan upah minimum tahun 2002 untuk tahun 2022 ya, yang ditetapkan tahun 2001 ini agak berbeda dengan skema tahun 2021 kemarin. Nah, kalau yang tahun lalu itu masih memakai Undang-Undang 13 dan PP 78. Nah, di tahun ini kita sudah mengacu ke Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 36 tahun 2021. Nah, perbedaannya di mana? Kalau yang sebelumnya, yang tahun ini yang berlaku, UMP tahun ini berlaku, kita memakai variabel tingkat pertumbuhan dan tingkat inflasi. Itu dijumlah tinggal dikalikan dengan upah minimum yang berlaku tahun berjalan. Tapi tahun ini ada perubahan formula dalam perhitungan upah minimum. Kita harus menetapkan dulu, teman-teman di Dewan Pengupahan, Pak Andi dan Pak Latu ini adalah anggota Dewan Pengupahan, akan menetapkan batas atas, batas bawah. Nah, ada berapa variabel data-data yang dibutuhkan. Semua data-data yang dibutuhkan ini bersumber dari BPS. Nah, tahun ini data itu belum kami terima dari kementerian. Agak jauh berbeda dengan perhitungan yang tahun lalu. Ya, baik. Untuk di Apindo sendiri seperti apa skema 2022 ini? Mungkin bisa, tidak apa-apa ya, kita buka masker ya pemirsa, karena kita sudah tes, vaksin sudah juga 2 kali. Mungkin Pak Latunran, seperti apa skema? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang ya. Saya ingin sampaikan dulu kondisi dunia usaha sebelum kita masuk ke penetapan dan aturan-aturan yang kita harapkan nanti pemerintah agak lebih bijak melihat situasional kondisi ekonomi. Di awal tahun 2020 bulan Maret kita didera oleh virus COVID-19 sehingga seluruh sektor mengalami kelumpuhan. Tidak ada sektor yang bisa bertahan karena kondisi pandemik ini beda dengan kondisi pada saat ekonomi global terjadi suatu turbulensi. Nah, pandemi ini membawa kita baik dari sisi kesehatan maupun terhadap kesehatan ekonomi. Sehingga tentu pemerintah harus lebih hati-hati terhadap kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Pandemik adalah situasional kebijakan yang harus menjadi perhitungan agar kebijakan normal itu dihindari. Penetapan upah minimum sebenarnya adalah kalender tahunan yang ditetapkan oleh negara melalui Undang-Undang 13 yang disampaikan tadi Pak Haryanto, sehingga Dewan Pengupahan hanya menentukan nanti indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Dulu kurang lebih 40-an sampai 60 item yang kita coba lihat apa sih yang mempengaruhi sehingga kesejahteraan buruh itu bisa meningkat, bisa memberi indikator untuk kesejahteraan mereka. Nah, dari situ ada perubahan, perkembangan, dinamika yang muncul sehingga apa yang disampaikan Pak Haryanto tadi ini
itu sangat berubah secara drastis. Yang kedua, kondisi ini dunia usaha juga sangat prihatin bahwa jumlah tenaga kerja yang begitu besar hari ini, ya kalau saya menghitung secara rata-rata itu tidak lebih lagi 30%, hanya 10-15% bisa bertahan. Karena kondisi dunia usaha memang mengalami suatu tekanan yang cukup tinggi. Kita juga melihat terhadap pertumbuhan ekonomi yang dibilang tadi Pak Rianto, ala ukur sekarang itu pertumbuhan ekonomi dengan inflasi. Setiap daerah pemerintah mencoba agar pertumbuhan ekonomi menjadi indikator, karena ketika dia tumbuh baik harus kesejahteraan juga menjadi terikut, sehingga penetapan itu agak bijak. Pemerintah juga tidak buta melihat bahwa dari pertumbuhan ekonomi kita lihat juga hal dasarnya adalah inflasi. Nah, kalau dua hal ini indikator bisa memberikan informasi data yang baik, maka disitulah penetapan upah minimum bisa kita tetapkan. Ini semua juga menjadi perhitungan pemerintah. Mudah-mudahan penetapan bulan ini betul-betul bijak, buruh bisa merasakan apa yang dia dapatkan, kemudian pengusaha juga mampu membayarnya tanpa ada spekulasi di dalamnya. Terakhir saya ingin sampaikan di season pertama ini bahwa dunia usaha sekarang ini harus berusaha bangkit dan bertahan, bukan cari keuntungan, hanya mempertahankan usaha agar kita masih bisa sampai di ujung, supaya nanti baik dari sisi image usaha kita maupun dengan kondisi lain. Inilah yang mendera kita, sehingga kondisi seperti ini memang harus kita diskusi. 3 pilar ini kalau dia berdiri di depan, saya kira semua akan bisa selesai dengan baik. Saya kira seperti itu untuk sementara dulu. Ya, tadi ada beberapa indikator ya soal kenaikan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan juga ada satu indikator yang kemudian menjadi pembahasan sekarang adalah kondisi pandemi. Bukan hanya pengusaha yang terdampak, tetapi buruh juga merasakan dampaknya. Tahun lalu masih naik sampai 2%. Kira-kira kondisi buruh seperti apa menanggapi UMP ini? Pak Milanti mungkin ada pandangan terkait UMP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, jadi menyikapi persoalan penetapan upah minimum provinsi untuk tahun 2002 ini memang sangat menarik, yang mesti harus didiskusikan kali ini, karena kami sudah puluhan tahun ya bersama Pak Latuk. Ya, seperti ini kita lakukan dialog tentang penetapan upah. Dan tahun inilah yang paling menarik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena regulasi yang berubah. Ya, walaupun tahun 2015 pernah berubah regulasi, ya dari Undang-Undang 13 tahun 2003 ada PP 78, kemudian sekarang berubah lagi menjadi dari PP 78 berubah menjadi PP 36. Ini menariknya di sini karena ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu sangat signifikan. Karena dasar perhitungan upah minimum itu adalah ya tergantung pertumbuhan ekonomi. Dulu PP 78 digunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Sekarang kita gunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah masing-masing. Ini salah satu yang membedakan ya. Kemudian apa yang disampaikan tadi Pak Ketua Apindo Pak Latuk, bahwa memang kita tidak pungkiri itu bahwa pengusaha ini banyak yang terdampak. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua pengusaha kena dampak yang signifikan terhadap pandemi ini. Salah satu contoh adalah di beberapa sektor di anggota kami, ya kan, yang itu sektor gas, sektor pertambangan, sektor distributor makanan dan minuman, lalu kemudian sektor obat-obatan ya. Itu yang saya lihat hampir tidak kena dampak. Kenapa? Kemarin dari Maret 2020 hingga tahun ini, walaupun ada kebijakan pemerintah sehubungan dengan ada pembatasan waktu untuk melakukan aktivitas, tetapi mereka tetap jalan. Distributor ini nggak pernah dibatasi, apalagi distributor obat-obatan ya, itu tidak pernah sama sekali dibatasi. Yang dibatasi ini adalah sektor-sektor tertentu. Contohnya misalnya sektor perhotelan, pariwisata, transport, ya itu yang dibatasi, dan itulah yang paling terdampak. Kembali kepada pekerja, ya kami juga sangat objektif yang menilai ya bahwa di sektor ini memang perlu dipikirkan matang-matang, bahwa
kami selaku pimpinan Serikat Buruh, pimpinan buruh di Republik ini, khususnya di Selatan, bahwa ya di sektor ini ya kalau masih kerja anggota kami saya sudah bersyukur, Pak. Ya. Tetapi di sektor-sektor lain tidak alasan, Pak. Mesti harus ada kenaikan. Ya. Ada kenaikan, tidak boleh tidak itu. Ya, apalagi tahun lalu saja ada kenaikan 2%. Padahal kan dulu menggunakan regulasi PP 78. Sekarang PP 36, Pak. Pertumbuhan ekonomi kita ini antara nasional dengan daerah agak lebih tinggi kalau saya salah di daerah dibanding di nasional. Artinya bahwa kenaikan upah kita di Sulawesi Selatan ini ya agak lebih cenderung naik dibanding dengan di nasional dan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Menariknya di sini adalah karena perhitungannya mengacu kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Dulu saja pertumbuhan ekonominya di tingkat nasional masih ada kenaikan 2%. Walaupun kenaikan kita ini hanya salah satunya di luar Pulau Jawa. Hanya Sulawesi Selatan, Pak, ada kenaikan. Di provinsi lain itu tidak ada kecuali Pulau Jawa. Ini ya. Kenapa? Karena Indonesia ini, di Makassar ini adalah barometer Indonesia Timur, Pak. Kapan pusat perekonomian kita di sini di Makassar, maka akan mempengaruhi ekonomi di sekeliling Makassar. Contoh Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain-lain. Makanya kami selaku pimpinan Serikat Buruh memang ya harus mengantisipasi, Pak. Jangan sampai anjlok upah buruh di sini karena itu berbahaya bagi kawan buruh kita di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, Pak. Ya, masih ada Pak Melanti. Ada statement bahwa buruh sekarang mendesak untuk tetap menaikkan dan terukur. Kira-kira berapa? Kalau itu apakah dia akan naik atau stagnan? Kira-kira berapa kenaikannya yang diusulkan oleh buruh? Ya, kenaikannya ini kan masih agak sulit diprediksi, Pak, ya. Tetapi keinginan kami teman-teman Serikat Buruh itu kenaikannya minimal 10%. 10% kenaikan untuk upah minimum provinsi. Baik, terima kasih balik. Oke, Harian Fajar Official makin menarik diskusi kita hari ini. Kita kembali ke sesi 2 untuk menjawab pertanyaan Pak Melanti. Ya. Pemirsa Harian Fajar Official, tadi kita sudah mendengarkan 3 pemateri kita dari pihak provinsi, dari pengusaha dan kalangan buruh. Ada pernyataan yang menarik sampai keharapan dari buruh untuk kenaikan 10%. Kira-kira pengusaha ini bagaimana responnya? Apakah 10% ini dianggap realistis ataukah nanti kalau keinginan pengusaha mungkin turun atau stagnan? Seperti apa Pak Latendra? Ya. Udah nggapi ini? Ya, saya kira apa yang diminta buruh atau dari teman-teman serikat itu wajar-wajar aja. Hanya memang perlu kita bijak melihat bahwa sektor-sektor mana yang tumbuh dan tidak. Makanya saya tadi gambarkan secara umum bahwa rata-rata dunia usaha itu hampir semua sektor mengalami dampak. Sebenarnya ada sektor juga menarik seperti itu platform digital itu luar biasa, malah 300%. Saya kalau Pak Andi, mudah-mudahan ada serikat pekerja sektor IT, sektor platform digital, itu kalau perlu 500% harus naik. Karena tadinya dari 1 triliun menjadi 500 triliun omsetnya itu. Nah, yang saya maksud tadi ini bahwa selama masa pandemik usaha yang informal ini semakin terpuruk, ya, di mana size-nya itu dulu sewaktu normal itu 70 sampai 80%, informal itu tidak menentu nasibnya, tapi masih bisa menopang ekonomi ketika terjadi turbulensi ekonomi pada tahun 2007-2008. Karena tidak ada pelarangan di situ, jadi usaha kecil menengah itu tumbuh menopang ekonomi. Nah, dengan adanya pandemi ini PPKM yang terakhir PSBB dan PPKM ini melarang bergerak, melarang bekerja, melarang membeli. Jadi semua pakai IT, Pak.
Nah, coba kita rilis ya pada triwulan kedua 2021 pertumbuhan ekonomi kita itu Sulawesi Selatan 7,66 Pak. Iya. Setelah kita kupas baik-baik, oh ternyata sektor pemerintah lah yang memberikan kontribusi belanja. Nah, itu yang harus dikena. Jadi Pak Yanto nanti ini harus gajinya naik ya 7,66%. Hendak kita jujur dulu deh. Karena pertumbuhan ekonomi menjadi alasan pemerintah penetapan. Nah, kalau kita lihat size-nya di dalam, apa saja mempengaruhi akibat pertumbuhan ekonomi, ternyata belanja pemerintah pada semester kedua itu, triwulan kedua adalah kurang lebih 82,3%. Nah, ini semua kita sikapi dengan baik. Yang pasti kalau saya, pengusaha dengan serikat pekerja itu atau pekerja adalah dua sisi mata uang yang tidak boleh pisah. Tidak akan laku, percaya saya, tidak akan laku. Pekerja harus lindungi usahanya, pengusaha juga harus lindungi pekerjanya. Karena dalam struktur pekerjaan itu, dalam segi makna dunia usaha, pekerja itu aset, harus kita pelihara. Mesin saja, anggap aja hotel ini kalau dia punya mesin rusak harus diganti olinya, diservis, apalagi bicara manusia. Manusia ini bukan alat produksi. Mesin itu alat produksi, itu memproduksi tenaga listrik, AC dan lain-lain, itu dirawat. Nah, bagaimana manusianya? Nah, di dunia usaha itu adalah manusia adalah aset, bukan lagi alat produksi. Dia aset, harus kita pelihara. Kenaikan upah itu salah satu memperbaiki kesejahteraan buruh. Pak Haryanto, tadi ada yang menarik soal tadi kan yang diambil adalah skema yang rata-rata. Kira-kira apakah ada bisa skema lain di provinsi Muwadah itu? Misalnya sektor ini skema yang didorong, sektor ini yang tumbuh, begini skema dan penetapannya. Seperti apa di provinsi sendiri, Pak? Terima kasih. Jadi upah ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Iya. Dan dia salah satu adalah program strategis nasional, ya, yang dituangkan dalam PP 36. Dulu sebelum regulasi baru ini ada yang namanya upah sektor, tapi itu dengan regulasi yang baru ini tidak lagi upah sektor. Saya menarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Latu dan Pak sahib saya ini Pak Andi Malanti bahwa keinginan teman-teman buruh kepingin naik 10%. Sebenarnya kalau kita kembali ke esensi UMP sendiri, upah minimum itu adalah jaring pengaman minimal. Sehingga yang diatur adalah bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Nah, teman-teman yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, berjuangnya bukan di UMP lagi. Harusnya berjuang, salah satu kebijakan pemerintah pusat adalah membuat struktur skala upah di situ. Jadi teman-teman yang sudah bekerja di atas 1 tahun harusnya berjuangnya di situ. UMP ini untuk jaring pengaman supaya pekerja kita tidak dibayar di bawah upah minimum tadi. Nah, itu yang harusnya dipahami oleh teman-teman dari serikat pekerja maupun dari pengusaha, bahwa esensi sebenarnya UMP itu adalah jaring pengaman minimal, safety net. Ya. Kalau untuk pengawasan sendiri, Pak, apakah dengan melihat jaring pengaman ini kemudian di sektor buruh, apakah ada buruh yang kemudian digaji di bawah UMP? Ya, jadi kalau cerita tentang upah minimum provinsi itu sebenarnya masih banyak di bawah UMP ya. Pengusaha memberikan upah di bawah UMP, tapi itu pun juga sektor-sektor tertentu. Ya, artinya itu perusahaan-perusahaan menengah ke bawah yang memberikan upah di bawah UMP. Kembali lagi esensi UMP ya, upah minimum provinsi sebenarnya itu tidak adil menurut saya. Ya, Anda tahu kalau menurut Apindo dan menurut pemerintah ya. Kenapa saya katakan itu tidak adil? Karena itu menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan besar, Pak, merugikan bagi perusahaan-perusahaan kecil. Nah, ini harus dijalankan. Nah, tidak sedikit juga perusahaan besar hanya menjalankan upah minimum provinsi. Kasihan ini adalah perusahaan-perusahaan menengah ke bawah, Pak, karena mau tak mau dia harus ikut UMP. Sementara perusahaan-perusahaan besar ini yang semestinya bisa menggaji 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari UMP, tetapi yang diberi adalah hanya UMP, Pak. Baik, mungkin Pak Latunrang bisa langsung menanggapi soal penyesuaian istilah. Baik, makasih. Saya kira kelompok buruh ini sangat beralasan. Karena sebenarnya buruh ini, kenapa dia berteriak harus naik upahnya? Karena beban hidupnya tinggi.
Nah, maaf kalau saya bicara, maaf Pak Yanto, pemerintah ini lepas tangan, semua dikembalikan ke pengusaha. Belum bayar, coba lihat pengusaha bayar pajak, distribusi, belum ada apa ditahan di mana kiri kanan, jadi kemerdekaan hidup memang susah. Kita selalu kembali sebenarnya ke pemerintah. Pemerintah kan punya kekuasaan, hanya satu lembar kebijakan itu menormalisir semua kegiatan. Pandi Malanti kalau saya hitung ya, beban buruh ini sebenarnya kalau berbicara upah yang diberikan oleh Pak pengusaha sudah kaya dia Pak. Tapi kena beban hidupnya pertama tadi dia belum digaji sudah naik. Siapa yang mengendalikan itu Pak? Kan dari pemerintah, bukan pengusaha loh Pak. Pengusahanya menyiapkan produksi dan menjual. Ya naik turunnya ini listrik juga siapa, naik turunnya air siapa, terbebani semua ke dia tuh. Saya hitung-hitung biaya hidup buruh ini 80% itu tergantung dari kebijakan. Nah pertanyaan saya, banyak cara ini untuk meringankan mereka. Ya termasuklah membuatkan perumahan pekerja, ya melalui BPJS Jam Sosial ini dibuat agar ringan, supaya bunganya tidak tinggi, upahnya bisa penyesuaian. Upah minimum sebenarnya ini hanya jaring pengaman. Kenapa teman-teman kita ributkan? Karena beban hidupnya tinggi. Sebenarnya itu dampaknya. Beban hidupnya tinggi, satu-satunya pintu bisa berteriak dia hanya upah minimum. Iya, Pak Arianto, Nyambung ini. Silakan. Meluruskan. Jadi Panas juga ini. regulasi tahun ini ya, regulasi baru ini mengatur tentang UMP tadi yang kita udah bicara. UMP ini berlaku untuk perusahaan menengah dan besar. Ya. Tapi untuk usaha mikro dan kecil tidak tunduk pada penetapan UMP. Iya. Dia harus berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Yang didasarkan pada paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat. Ya. Dan paling sedikit nilai upah yang ditetapkan paling sedikit 25% dari garis kemiskinan. Jadi untuk usaha mikro dan kecil tidak lagi harus tunduk pada penetapan UMP tahun ini. Jadi dia bisa berdasarkan kesepakatan. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Pak Ketua tadi itu pemerintah sudah apa istilahnya sudah menerima usulan-usulan dari teman-teman pengusaha bahwa usaha kecil menengah ini mikro dan kecil ini tidak harus tunduk pada penetapan UMP tahun ini. Saya rasa itu untuk meluruskan saja. Baik, jadi mungkin ada tambahan lagi Pak ya. Jadi Baik, sebentar. Ini sesi panas ya. Mungkin bagaimana? Jeda dulu lah. Kita jeda dulu ya. Ya. Sebentar, kita akan melihat seperti apa sebenarnya. Ini kan ada yang 10%, ada yang minta. Kalau pengusaha tadi ini masih ragu-ragu menyebut angka. Nah, nanti kira-kira bagaimana ketemunya dua ini saling tarik menarik. Pemerintah juga mendapat sorotan. Wah, ini harus ditengahkan. Ya, pemirsa Fajar Official, kita kembali ke sesi 3 sebentar. Harian Fajar Official, diskusi kita semakin menarik ya. Tadi ada berapa, ternyata banyak sekali variabel yang terkait kesejahteraan buruh. Tadi ada Pak Lutundra menyampaikan, juga tadi ada Pak Arianto. Pak Melanti, tadi ada yang hal mau disampaikan terkait ya, ini. Menarik sebenarnya ini karena ada regulasi ini yang dibuat oleh pemerintah pusat, bukannya ada peningkatan kesejahteraan bagi kaum buruh, malah ada penurunan gitu. Kalau dulu di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan itu semua kalangan perusahaan tunduk dan patuh kepada upah minimum. Itu dulu. Sekarang sudah disampaikan oleh Pak Kabid bahwa ada pembatasan usaha mikro apa dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya bagaimana penentuannya, ini usaha mikro, ini UKM apa dan lain-lain. Jangan sampai usaha ini pekerjaannya banyak
tapi penghasilannya kecil, ada pekerjanya sedikit tapi penghasilannya besar, Pak. Ya, mau bukti? Ya, bukti itu usaha burung walet. Tenaga kerja paling 1-2 orang, Pak. Tapi penghasilannya bisa sampai miliar, Pak. Iya. Dibanding dengan usaha toko sepatu, pekerjanya 10 orang belum tentu dapat 100 juta 1 bulan. Ini ya. Jadi ini tolak ukur yang mana UKM, yang mana menengah ke atas. Ini yang mesti harus diperjelas ya. Apakah tolak ukurnya jumlah tenaga kerja atau penghasilannya? Iya, karena kita belum menetapkan upah sektoralnya. Jadi belum sebenarnya rigid. Upah minimum itu kembali lagi adalah jaring pengaman, pemerintah wajib menetapkan sehingga nanti sektoral ini akan dibentuk agar nanti berdasarkan perkembangan usaha itu akan nanti lahir satu kebijakan-kebijakan tersendiri sehingga pekerja kita nih, buruh kita nih bisa merasakan bahwa ketika dia tumbuh baik akan dia bergerak baik. Boleh melampaui upah minimum karena hanya minimum aja itu, Pak, hanya jaring pengaman. Kalau seperti di Jawa Tengah, Pak Andi, teman saya ketua Pindonya itu adalah Pak Pras, itu sektoralnya, Pak, tidak ada upah minimum di Jawa Tengah loh, Pak. Tapi apa yang terjadi di situ? Secara nasional upah tertinggi kita itu 5 provinsi terbesar adalah Sulawesi Selatan. Jawa Tengah itu upahnya itu di bawah 1 juta, hanya 875. Tapi sehat semua pekerjaannya, karena industri kecil menengah itu besar banyak di sana. Dia sudah jaga, jadi dia hidup, kemudian industrinya juga hidup, akselerasi ekonomi bergerak dengan baik seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau di Sulawesi Selatan apa yang dikatakan Pandi memang belum terbentuk. Dan memang sebenarnya karakteristik dunia usaha kita di sini, industrinya memang masih sangat kecil. Yang banyak di sini hanya kan konstruksi. Konstruksi sudah memenuhi syarat itu, Pak. Malah di atasnya. Teman-teman saya di properti, sektor properti di atas dari gaji upah minimum. Pak Arianto, ini kan tadi ada berapa mungkin yang keluhan-keluhan ya. Kira-kira ada tidak yang pernah ditindaki oleh Disnaker terkait misalnya pengusaha-pengusaha yang kemudian dibawa UMP ini? Atau bagaimana di sektor pengawasan juga agar kemudian atau ada imbauan khusus kepada pengusaha ini untuk itu? Seperti apa? Dari sisi kami ya, khususnya di pengawasan, teman-teman pengawas secara rutin melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan. Bahkan seingat saya untuk tahun ini ada beberapa yang kemungkinan besar kalau memang alat buktinya cukup akan ditingkatkan ke penyidikan terkait dengan membayar upah di bawah upah minimum. Masih ada ya yang seperti itu? Masih, iya. Dan itu tetap ditindaki. Nah, di pengawasan ini kan tidak serta-merta ketika dia menemukan pelanggaran pembayaran upah minimum langsung dieksekusi atau diberi sanksi, tidak. Dilakukan pembinaan. Pembinaan itu berupa nota periksa 1. Kalau dia tetap dikasih tenggang waktu, kalau dia tidak menjalankan maka akan diberikan nota 2. Nah, kalau nota 2 tetap tidak dijalankan juga, maka akan ditingkatkan ke penyidikan. Nah, ada beberapa, tapi biasanya selesai di nota 1. Teman-teman pengusaha sudah memenuhi upah minimum itu. Tapi kalau memang dia bandel, kita akan tingkatkan ke penyidikan. Iya. Pak Letunrang, terkait himbauan-himbauan kepada pengusaha itu seperti apa? Kalau jadi, saya sudah ada patron ini. Iya, jadi pengusaha itu taat hukum, Pak. Karena kita ini investasi bukan kecil. Ya, kalau ada pengusaha main-main, saya selalu sampaikan kuliah saya. Kalau ada pengusaha macam-macam, kasihan seperti itu, dia tidak jaga investasinya. Karena investasi ini bukan sedikit. Jadi harus kita patuh terhadap aturan. Apa yang dikatakan tadi Pak Arianto itu adalah sesuatu hal yang normatif dan wajar. Dan beliau memang banyak pembinaan sama teman-teman kita. Nah, memang ada juga kami tidak bisa pungkiri, dia naik kepada tingkat penyidikan malah berujung kepada hal yang lebih buruk lagi, penutupan usaha. Dan itu di undang-undang memang diwajibkan. Tapi sebelum itu harus dilakukan dulu pembinaan dengan baik. Harapan saya adalah pemerintah harus lebih bijak melihat beban apa sih sebenarnya membuat ini pekerja berteriak. Kenapa setiap kalender tahunan ini kenaikan upah hanya berujung pada sisi tekanan ke situ. Karena beliau juga harus sadari hanya pintu penetapan upah yang bisa ada ruang untuk mengeluarkan aspirasi untuk kenaikan upah. Padahal dasar upah minimum itu adalah jaring pengaman.
Sehingga kita berharap bahwa BLK yang ada ini di pemerintah itu gratiskanlah teman-teman pekerja ini untuk diangkat kompetensinya, diajari skillnya, supaya nanti nih bekerja di perusahaan kita ini tidak boros. Saya lebih baik dalam kondisi sekarang ini pekerjakan satu orang gaji 50 juta, ya Pak ya, tapi punya kompetensi menyelesaikan masalah, dibanding 10 orang ruwetnya luar biasa. Dia baru bekerja pecah lagi gelas, kalau di hotel ya, baru dia bekerja hancur lagi bahan baku. Ini kan luar biasa Pak. Sehingga mereka ini sebenarnya negara harus wajib ya merapikan ini tenaga kerja. Ketiga, kenapa tenaga kerja kita seperti itu? Struktur tenaga kerja kita di Indonesia itu masih SD, SMP, SMA itu kurang lebih 60-70% Pak. Dibanding Malaysia tetangga kita ini, maaf, sarjananya Malaysia itu dari Indonesia semua dosennya, tapi pekerjaannya itu S1-nya itu, sarjananya itu sudah 70%. Jadi kalau pekerjaan kita tidak bisa daya saingnya kuat keluar, kan ini tadi yang mengerjakan ini masih skillnya di bawah. Inilah skill di bawah ini setiap tahun pasti ribut, ya, dikasih kerja, tidak dikasih kerja. Kita akhirnya melanggar sama Pak Yanto. Kenapa kamu gaji rendah? Itu Pak, setiap dikasih motor jatuh, dikasih barang kerjakan pecah, kan begini. Nah ini persoalan-persoalan. Jadi berbicara ketenaga kerjaan sebenarnya bukan hanya satu, bukan hanya upah. Upah juga kita lihat tadi size-nya itu. Oh ternyata kalau dilihat penderita mereka ini anaknya sekolah, transportasinya mesti yang gratis, mesti anaknya juga gratis pendidikan. Ini semua menjadi permasalahan yang berat. Seperti itu Pak. Tapi sudah ada hitung-hitungan Pak kalau saat ini, atau masih perkiraan-perkiraan? Kayaknya kalkulatornya pengusaha ini lagi macet semua karena dinaikkan susah. Iya. Susah Pak. Oke. Tidak nesa, jadi belum tentu yang dirumahkan itu, apalagi kalau sudah PHK sudah tidak. Kita udah jual AC itu lunasi dia. Kan ada 3 Pak, ada yang bekerja ini 10-20%, ada yang dirumahkan ini 60%, ya Pak ya. Ini 30% ada yang sudah PHK, tidak tahu kemana ini. Melambuan cari kerja. Nah, tidak naik saja belum tentu yang dirumahkan tadi ini ditarik. Gitu. Ya, Pak. Gitu. Ketua. Jadi cerita tentang tidak mampu, kan pendeteksiannya menurut undang-undang ini tidak susah Pak. Jadi sepanjang sama-sama dengan beliau, saya pimpin Serikat Buruh ini sudah 20 tahun. Saya sama-sama dengan Pak Latu ini sudah 15 tahun. Tetapi setiap tahun ini saya berdebat tentang tidak mampu untuk ketika ada kenaikan sebesar 10% contohnya misalnya. Tahun 2010 kami juga sama-sama dengan beliau. Mereka juga tidak mampu. Tetapi dalam faktanya pendeteksian menurut undang-undang bahwa mereka tidak mampu, mereka bermohon penangguhan. Tetapi mohon maaf Pak Ketua, ya sampai saat ini juga perusahaan tidak pernah ada yang bermohon penangguhan. Artinya bahwa kami sebagai serikat buruh, sebagai pimpinan buruh di Sulawesi Selatan ini menganggap bahwa semua pengusaha yang ada di Sulawesi ini mampu. Karena pendeteksian secara undang-undang tidak ada Pak, semua mampu. Karena tidak ada bermohon penangguhan. Ini ya. Kemudian kedua, sebenarnya sanksi hukumnya ini berat Pak. Ketika pengusaha tidak memberikan upah sesuai dengan upah minimum. Itu masuk kategori tindak pidana kejahatan loh Pak. Iya kan, karena kebetulan Pak Ketua tadi kalau orang meminta tidak kena pidana kan. Jadi saya juga jelaskan bahwa jadi saya tambahkan ini yang menarik. Supaya clear ini. Jadi penangguhan ini pemerintah itu sama kalau saya mau ambil kredit 100 miliar Pak. Kalau penangguhan ini Pak Yanto ini ada kasih hidup Pak Yanto ini. Kalau saya bilang pemerintah saya mau tangguhkan, semua neraca saya diperiksa Pak. Sama kalau saya mau ambil kredit 100 miliar. Jadi tidak selesai daripada kita berdebat di situ, panggil aja Pak Andi Malanti sini Pak Andi. Ribut kita ini tidak selesai di sana. Dia periksa neraca apa semua jadi susah. Nah, seperti itu Pak Lebar. Ya silakan Pak. Untuk undang-undang yang baru ini memang sudah tidak diperbolehkan lagi ada penangguhan. Itu tidak ada. Hilang Pak. Ya, karena memang formula yang dibuat ini apa yang dikatakan Pak Andi tadi itu untuk penyesuaian. Untuk menyesuaikan. Jangan sampai yang ditakutkan pemerintah misalnya di salah satu provinsi dan provinsi lain bermenupar upah itu jomplang sehingga
apa yang terjadi di Jakarta atau di Tangerang sana. Itu Pengusaha-pengusaha itu bermigrasi ke pindah. Jawa lain. Tengah. Iya. Artinya apa? Tenaga kerjanya tidak bawa nih. Kan menjadi persoalan juga bagi daerah itu. Jadi mangkrak di sana. Esensinya saya bilang tadi salah satunya adalah itu tadi, bahwa upah minimum tahun ini adalah untuk penyesuaian terhadap upah minimum yang Jadi saya nggak potong ya. Jadi kalau cerita penyelesaian, memang setiap tahun ada penyelesaian, Pak. Bukan kenaikan. Sekali lagi saya katakan bahwa sebelum naik upah minimum, upah sudah naik. Barang-barang sudah naik. Beras naik, ikan naik, listrik apalagi, PDAM juga apalagi misalnya. Ini saya bilang ini harus ada Makanya saya harus ada sepakat dengan buruh, beliau. harus transportasi buruh, harus begitu. Ini sebenarnya beban hidupnya, Pak. Sehingga pengusaha dibebani. Hanya selembar kebijakan pemerintah kita itu bisa mengatasi beban pengusaha dan beban pekerja. Ulang nanti Pak Yanto. Satu lembar kebijakan. Satu lembar saja. Ya, peri pendidikan, peri transport, percaya enggak berteriak Pak Andi. Iya. Sehingga uang Karena mahal, Pak, itu. yang kami kasih ini ada tabungannya, anaknya juga enak belanja di sekolah, daya beli naik Pak. Nah biar 10 juta Pak satu bulan tidak cukup, percaya. Hanya Pandi. Lah. Bayangkan kalau itu upah minimum hanya 3 juta, anak 2, ya kan? Sekolah semua gimana cara hitungnya? Padahal kan upah minimum itu diperuntukkan untuk satu orang. Sementara faktanya yang gunakan uang itu 5 orang, Pak. Ya coba, gimana, cukup enggak? Ya makanya buruh kita di sosial ini kurang gizi, Pak, jadinya. Benar, kurang gizi jadinya. Karena itu tadi upahnya diperuntukkan satu orang tapi yang makan 5 orang. Jadi pemerintah harus turun tangan, Jadi, Pak ya. Jadi tidak bisa, jangan rakyatnya berkelahi begini walaupun ada Pak Yanto di tengah. Ini menderita terus. Kalau ditekan pengusaha tidak mampu lagi kan semakin tidak ada kasnya nanti, Pak. Saya sepakat, saya butuh kebijakan pemerintah satu lembar saja. Iya, satu lembar yang selesai. disampaikan tadi selesai masalah. Daripada kita berdarah-darah gitu kan. Nah, Karena ini beban. kalau gitu di Pak Yanto ini, Pak, kira-kira kapan ditetapkan ini, Pak, untuk batasnya juga? jadi begini. Menurut hasil rapat tadi terakhir ya, bahwa data-data kita berhitung nanti berdasarkan data-data BPS. Nah, data terakhir itu tanggal 5 sudah dirilis oleh BPS dan sudah disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja. Nah, sekarang lagi berproses di Kementerian Kerja. Setelah itu nanti Kementerian Tenaga Kerja akan bersurat ke semua provinsi memakai data itu. Jadi kita tidak bisa keluar dari data itu. Data resmi yang dikeluarkan oleh BPS yang dilegalisir oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi tinggal data itu nanti dimasukkan ke formulanya. Jadi kalau ditanya berapa kenaikannya, saya nggak bisa jawab. Karena datanya saya juga nggak bisa. Masih rahasia. Belum saya terima datanya gitu. Belum lahir. Apakah ada kenaikan atau tetap? Itu kita nggak bisa jawab. Ya, kita tunggu. Kapan di batas terakhir, Pak? Yang jelas bulan ini, Pak. Bulan ini ya? Ya. Kalau menurut aturan ya gubernur Paling sudah lambat. paling lambat tanggal 21 November. Paling lambat. Dan tidak boleh dilanggar undang-undang. Ini undang-undang, Pak. Dan tidak boleh lewat dari itu. Tidak boleh. Kalau dia 21 itu jatuhnya hari libur, maka dia tanggal 20 sudah harus diumumkan. Maka nanti kemungkinan besar sebelum tanggal 20 ini, kalau datanya sudah ada, kita akan rapat. Ya, rapat Dewan Pengupahan dulu. Untuk menghitung berapa besaran UMP untuk tahun 2021. Iya. Saya tidak mau mengatakan berapa besaran kenaikan, berapa besaran UMP tahun 2021. Karena kita belum tahu ya, belum ada. Baik, pemirsa Harian Fajar Official, diskusi kita semakin menarik. Tadi ini ada batas sampai tanggal 20, kita tunggu Dewan Pengupahan Sulsel karena ini menyangkut buruh dan karyawan yang ada di Sulawesi Selatan dan kesejahteraan, termasuk juga bagaimana kondisi pengusaha. Ya, ini akan dicoba dipertemukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Arianto. Pak Latundreng, Pak Pandi Melanti telah hadir di meja redaksi Harian Fajar dengan tema upah buruh 2022 naik atau stagnan. Tadi sudah ada bayangannya, kita tunggu keputusan tanggal 20 ini. Ya, terima kasih. Saya Ilham Muasi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.